Om Swastiastu. Nah, kan kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai akuntansi multinasional, transaksi mata uang asing, dan juga instrumen keuangan. Namun sebelum melanjutkan ke materi, izin kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Nika Desinta Priani dengan absen 12 dan 3 digit NIM terakhir 182. Dan juga rekan saya. Perkenalkan, saya Niputu Septa Febrianti dengan 3 digit NIM terakhir 155, nomor absen 11. Next. Adapun materi yang akan kami bawakan pada hari ini, yang pertama kurs mata uang asing, yang kedua transaksi mata uang asing, yang ketiga mengelola risiko mata uang internasional, instrumen keuangan forward mata uang, ya, dan yang terakhir pertimbangan tambahan. Materi pertama tentang permasalahan akuntansi akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi transaksi mata uang asing atau forward currency transaction, perusahaan Indonesia meliputi penjualan, pembelian, dan juga transaksi lain yang menimbulkan perpindahan mata uang asing dan atau pencatatan piutang atau utang yang didenominasikan, yaitu yang nilainya akan dilunasi dalam mata uang asing. Karena laporan keuangan mayoritas masyarakat Indonesia itu menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporan, maka transaksi mata uang lain disajikan kembali dalam setara rupiah sebelum dicatat di pembukuan dan juga dimasukkan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Penyajian ini akan Penyajian ini disebut dengan translasi. Lalu nilai mata uang asing dalam laporan keuangan anak perusahaan itu harus ditranslasikan atau dijabarkan, yaitu disajikan kembali dalam setara rupiah sebelum dikonsolidasikan dalam laporan keuangan induk perusahaan yang menggunakan rupiah sebagai satuan mata uang pelaporan. Next. Selanjutnya adalah materi kurs mata uang asing. Yang pertama ada penentuan kurs, yaitu faktor yang menyebabkan fluktuasi kurs adalah neraca pembayaran, perubahan suku bunga, dan juga tingkat investasi negara tersebut, serta stabilitas dan juga proses tata kelola atau governance. Lalu yang kedua itu ada kurs langsung, di mana kurs langsung ini mempunyai rumus yaitu DIR sama dengan nilai setara rupiah per 1 FCU, di mana FCU itu adalah Foreign Currency Unit, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut satu unit mata uang asing. Lalu yang selanjutnya ada kurs langsung, di mana kurs langsung ini mempunyai rumus IR sama dengan 1 FCU per nilai setara rupiah, di mana FCU itu sama, artinya satu unit mata uang asing. Lalu selanjutnya ada perubahan kurs, di mana perubahan kurs ini ada dua, yaitu menguatkan nilai rupiah dan juga melemahnya rupiah, peningkatan kurs langsung. Di mana menguatnya nilai rupiah ini berarti yang pertama lebih sedikit mata uang rupiah diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing, lalu yang kedua satu rupiah memperoleh lebih banyak unit mata uang asing. Lalu untuk melebahnya rupiah itu berarti yang pertama lebih banyak mata uang Indonesia yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing, lalu yang kedua satu rupiah memperoleh lebih sedikit unit mata uang asing. Next. Lalu selanjutnya ada kurs tunai. Kurs tunai ini adalah kurs yang digunakan dalam penyerahan suatu mata uang. Lalu yang selanjutnya ada kurs sekarang, di mana kurs sekarang ini didefinisikan secara sederhana sebagai kurs tunai pada tanggal neraca suatu entitas. Lalu yang terakhir itu ada kurs masa depan, di mana kurs masa depan ini adalah suatu tanggal tertentu tidak sama dengan kurs tunai di tanggal yang sama. Next. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya mengenai transaksi mata uang asing. Jadi, transaksi mata uang asing itu merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang menggunakan mata uang lain selain dari mata uang utama entitas, termasuk impor ekspor barang, kemudian pinjaman yang harus dibayarkan atau akan diterima dalam mata uang asing, serta pembelian atau penjualan kontrak pertukaran mata uang asing. Nah, dalam transaksi mata uang asing, pihak yang terlibat harus menukarkan mata uang lokal mereka dengan mata uang asing.
Saldo dalam mata uang asing harus disesuaikan di setiap tanggal laporan keuangan untuk menciptakan fluktuasi kurs. Penyesuaian ini dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian karena perubahan kurs. Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2021, perusahaan Indonesia mendapatkan 5.000 euro dari Bank Jerman dengan kurs 14.200 per 1 euro, yang berarti perusahaan tersebut membayar sebesar 71 juta rupiah. Di mana jurnalnya ada jurnal pertama tanggal 1 Januari, unit mata uang asing pada kas sebesar 71 juta rupiah. Kemudian 1 Juli 2021, kurs menjadi turun 14.100 per 1 euro. Kondisi ini berarti euro melemah terhadap rupiah, dan jika sebuah perusahaan memiliki euro selama periode pelemahan ini, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian transaksi mata uang asing. Bisa kita hitung, 14.100 itu kita kalikan dengan 5.000 euro mendapatkan hasil 70.500. Kita selisihkan dengan 71 juta, maka kerugian transaksi akan menjadi 500.000. Sehingga jurnal yang dapat kita buat itu ada di jurnal 2 tanggal 1 Juli, kerugian transaksi mata uang asing pada unit mata uang asing sebesar 500.000. Masih terkait dengan transaksi mata uang asing, yakni sekarang transaksi ekspor dan impor. Jadi, dalam transaksi tersebut, utang piutang transaksi mata uang asing harus dicatat dalam rupiah. Kurs yang digunakan adalah kurs pada tanggal penyelesaian. Nah, jika laporan keuangan dibuat sebelum pelunasan, nilai utang atau piutang itu harus disesuaikan ke nilai rupiah terkini pada tanggal laporan tersebut. Berikut merupakan ilustrasi dari transaksi pembelian dari luar negeri dan pengamatan penting dari ilustrasi tersebut. Asumsikan hal-hal berikut di mana pada tanggal 1 Oktober 2021, PT Induk itu memperoleh barang secara kredit dari Tokyo Industries sebesar 160 juta atau setara dengan 2 juta yen. PT Induk itu menyusun laporan keuangan pada akhir tahun per 31 Desember 2021, penyelesaian utang dilakukan pada tanggal 1 April 2022, sehingga kurs spot untuk nilai setara rupiah dari 1 yen itu bisa kita lihat, kurs langsung tanggal transaksi 1 Oktober Rp80, 31 Desember 2021 Rp90, dan 1 April 2022 sebagai tanggal penyelesaian, kurs langsungnya Rp86. Selanjutnya itu terkait dengan pengamatan dari ilustrasi tersebut. Merupakan pemahaman evaluasi proses dari perspektif akun T. Dengan penjelasannya, pada tanggal 1 Oktober 2021, PT Induk itu mencatat pembelian dalam bukunya dengan nilai tukar 2 juta yen dengan yang setara dengan 160 juta rupiah menggunakan kurs 80 rupiah per yen. Namun pada tanggal 31 Desember, nilai tukar itu meningkat menjadi 90 rupiah per yen, sehingga untuk mendapatkan 2 juta yen tersebut diperlukan 180 juta rupiah. Kenaikan kurs ini mengakibatkan kerugian transaksi mata uang asing sebesar 20 juta jika transaksi dicatat dalam rupiah tidak ada penyesuaian yang diperlukan karena nilai liabilitas tetap 160 juta, tidak terpengaruh oleh fluktuasi kurs. Lalu pada 1 April 2022, ketika utang dalam yen diselesaikan, tidak ada penyesuaian yang diperlukan jika utang dicatat dalam rupiah. Pembayaran dilakukan sebesar 160 juta. Namun karena rupiah menguat terhadap yen, nilai tukar menurun sehingga membutuhkan lebih sedikit rupiah untuk mendapatkan yen yang sama. Keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 8 juta ini diakui karena perubahan kurs dari 90 menjadi 86. PT Induk itu membayar 170 juta pada kurs 86 per yen untuk membeli 2 juta yen dan melunasi liabilitasnya kepada Tokyo Industries. Sehingga ayat jurnal gabungan evaluasi dan penyelesaian dapat dibuat. Itu ayat jurnal 3 pada tanggal 1 April, unit mata uang asing pada kas ketika memperoleh mata uang asing sebesar 172 juta, dan ayat jurnal 4, utang usaha pada keuntungan transaksi mata uang asing dan unit mata uang asing masing-masing 180 juta, serta 8 juta dan 172 juta. Itu menyelesaikan utang dalam mata uang asing dan mengakui keuntungan dari perubahan kurs sejak tanggal 31 Desember 2021.
Berikut merupakan perbandingan ayat jurnal pada perusahaan Indonesia untuk transaksi pembelian dari luar negeri dalam rupiah dengan unit mata uang asing. Sebelah kiri itu jika didenominasi dalam rupiah dan sebelah kanan itu jika didenominasi dalam yen Jepang. Nah, PT Indo itu tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar uang asing jika transaksi dilakukan dalam rupiah. Sebaliknya, toko industri yang akan menanggung risiko tersebut. Namun, jika transaksi menggunakan yen, PT Induk itu akan menghadapi risiko nilai tukar. Aset dan kewajiban dalam mata uang asing harus dihitung dalam rupiah dan setiap keuntungan atau kerugian dari fluktuasi kurs harus dicatat dalam laporan keuangan periode berjalan. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya kembalikan kembali kepada Sinta. Baik, materi selanjutnya itu tentang mengelola risiko mata uang internasional, instrumen keuangan Vietnam Currency Forward Exchange, di mana instrumen keuangan atau finansial instrumen ini adalah kontrak yang akan meningkatkan nilai aset dari satu entitas dan instrumen utang dari ekuitas pada ekuitas lain. Di mana derivatif ini adalah suatu instrumen yang pertama itu memiliki satu atau lebih variabel pokok yang mendasari dan underlying atau satu atau lebih jumlah nasional atau national amount. Yang kedua itu tidak memerlukan investasi awal bersih atau kalaupun memerlukan investasi maka nilainya lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh jenis perjanjian lain yang diperkirakan akan menghasilkan efek yang sama terhadap perubahan oleh faktor-faktor besar. Lalu yang terakhir itu ada persyaratan perjanjian mengharuskan adanya settlement atau pelunasan pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Next. Jadi definisi spesifik dari derivatif ini itu adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak yang mempunyai semua kriteria berikut. Yang pertama itu sama yang seperti tadi itu mengandung satu atau lebih variabel yang mendasari, underlying, dan satu atau lebih jumlah nasional atau national amount yang menentukan persyaratan instrumen keuangan tersebut. Nah, persyaratan instrumen keuangan itu ada dua. Yang pertama, variabel pokok yang mendasari, underlying itu adalah variabel keuangan yang atau variabel fisik yang mempunyai perubahan yang dapat dipantau atau yang dapat diverifikasi secara objektif. Lalu yang kedua, jumlah nasional atau national amount-nya itu adalah banyaknya unit mata uang, saham, ukuran, kapasitas, berat, atau unit lain yang ditetapkan dalam instrumen keuangan. Next. Lalu yang kedua itu ada instrumen keuangan atau kontrak lain tidak memerlukan investasi bersih atau jika pun ada, maka investasi bersih awal tersebut lebih kecil daripada yang diperlukan untuk jenis kontrak yang diharapkan mempunyai tanggapan yang serupa pada perubahan faktor pasar. Lalu yang terakhir itu persyaratan kontrak. Yang pertama itu memerlukan atau membolehkan suatu penyelesaian bersih atau net settlement. Lalu yang kedua itu menyediakan penyerahan aset yang menempatkan penerima dalam posisi ekonomi yang secara substansial tidak berbeda dengan penyelesaian bersih. Lalu yang terakhir itu ada kontrak yang siap untuk diselesaikan oleh pasar atau mekanisme lain di luar kontrak. Next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, melanjutkan materi terkait dengan derivatif, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait derivatif sebagai tujuan lindung nilai. Derivatif ini bisa digunakan untuk lindung nilai atau mengurangi risiko atau sebagai spekulatif keuangan. Jika tidak digunakan untuk lindung nilai, keuntungan atau kerugian dari derivatif tersebut akan mempengaruhi laba atau rugi perusahaan pada periode tersebut. Di mana PSAK 55 itu menetapkan kriteria klasifikasi derivatif sebagai lindung nilai yang memungkinkan perusahaan untuk menyeimbangkan laba atau rugi dengan item yang dilindungi. Lindung nilai membantu mengelola risiko fluktuasi kurs mata uang, tingkat bunga, hingga harga komoditas. Kemudian instrumen derivatif yang bisa dianggap sebagai lindung nilai efektif itu jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama ada dokumentasi.
di mana harus ada penandaan dan dokumentasi yang jelas mengenai hubungan lindung nilai, tujuan manajemen risiko, dan strategi lindung nilai sejak awal. Kemudian yang kedua ada ekspektasi efektivitas, di mana lindung nilai itu harus efektif dalam menetralkan perubahan nilai wajar atau arus kas yang terkait dengan risiko yang dilindung nilai. Kemudian yang ketiga ada transaksi berpotensi tinggi, di mana transaksi yang menjadi subjek lindung nilai itu harus sangat mungkin terjadi dan menunjukkan eksposur terhadap fluktuasi arus kas yang bisa mempengaruhi laba atau rugi. Yang keempat ada pengukuran efektivitas, di mana efektivitas lindung nilai harus bisa diukur dengan andal termasuk nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindungi dan nilai wajar dari instrumen lindung nilai itu sendiri. Kemudian yang terakhir, penilaian berkelanjutan, di mana lindung nilai harus dievaluasi secara berkelanjutan dan bagian yang efektif harus diukur secara aktual selama periode pelaporan keuangan. Kemudian selanjutnya terkait dengan derivatif, yang diakui sebagai lindung nilai menurut PSAK 55 itu meliputi yang pertama lindung nilai atas nilai wajar, itu melindungi atas dari perubahan nilai wajar, aset ataupun liabilitas atau komitmen tertentu, di mana keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai ini dicatat dalam laporan laba rugi dan jumlah tercatat item yang dilindungi disesuaikan sesuai risiko yang dilindungi. Kemudian yang kedua, lindung nilai arus kas itu melindungi dari variabilitas arus kas yang terkait dengan risiko tertentu, di mana keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai yang efektif dicatat dalam ekuitas dan dipindahkan ke laporan laba rugi ketika transaksi yang dilindungi mempengaruhi laba rugi. Bagian yang tidak efektif dicatat terpisah dan berkurang hingga nol pada tanggal kadaluarsa. Kemudian terakhir ada lindung nilai investasi neto. Itu melindungi dari risiko mata uang asing dalam operasi luar negeri, di mana keuntungan atau kerugian ini dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari penyesuaian transaksi kumulatif. Saya lanjutkan terkait dengan kasus 1, mengelola posisi aset atau liabilitas neto yang terkena eksposur mata uang asing, bukan instrumen lindung nilai yang ditetapkan. Saya lanjutkan terkait dengan asumsinya, di mana ilustrasi mengelola posisi liabilitas neto yang terkena eksposur. Yang pertama ada pada tanggal 1 Oktober 2021, PT Induk membeli barang secara kredit dari Tokyo Industri senilai 2 juta yen. Kemudian yang kedua, transaksi didenominasi dalam yen untuk menghindari risiko fluktuasi yen. PT Induk itu mengamankan nilai tukar dengan kontrak forward yang akan memberikan mereka 2 juta yen dari broker valuta asing. Kemudian yang ketiga, kontrak forward berlangsung selama 6 bulan sesuai periode kredit yang diberikan Tokyo Industries. Dan yang keempat, tanggal akhir tahun PT Induk adalah 31 Desember, sementara utang akan diselesaikan pada tanggal 1 April 20X2. Kurs langsung yang relevan adalah sebagai berikut, di mana kurs spot untuk tanggal transaksi, laporan posisi keuangan, dan tanggal penyelesaian itu masing-masing Rp80, Rp90, dan Rp86. Sedangkan kurs forward pada tanggal transaksi adalah Rp85 per 180 hari, dan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah Rp87 selama 90 hari. Di mana garis waktu untuk transaksi tersebut itu pada tanggal transaksi 1 Oktober 2021 timbul liabilitas yang didenominasi dalam yen dan ada penandatanganan forward exchange contract setelah 180 hari untuk menerima yen. Sedangkan untuk tanggal 1 April 20X2 pada tanggal penyelesaian itu memperoleh yen dengan menyelesaikan forward exchange contract dan membayar yen untuk menyelesaikan utang usaha. Ayat jurnal pada tanggal 1 Oktober 2021 di mana mencatat pembelian persediaan secara kredit yang didenominasi dalam yen dan menandatangani forward exchange contract 6 bulan untuk menerima 2 juta yen dalam pertukaran dengan 170 juta rupiah. Jumlah terutang ke broker didenominasi dalam rupiah, sedangkan piutang dari broker didenominasi dalam yen. Jurnal 5 itu ada persediaan pada utang usaha itu membeli persediaan secara kredit sebesar 160 juta, dan jurnal 6 piutang mata uang asing ke broker pada utang rupiah ke broker sebesar 170 juta rupiah. Kemudian ayat jurnal 31 Desember 20X1 pada 1
itu ada jurnal 7 di mana piutang mata uang asing ke broker pada keuntungan transaksi mata uang asing di mana menyesuaikan piutang yang didenominasi dalam yen menjadi nilai setara rupiah kini dengan menggunakan kurs forward sesuai dengan PSAK 55. Perhitungannya adalah 2 juta dikali dengan 87 dikurang 85 menghasilkan 4 juta. Masing-masing 4 juta rupiah atas akun tersebut. Kemudian jurnal 8 kerugian transaksi mata uang asing pada utang usaha masing-masing 20 juta rupiah itu diperoleh dari menyesuaikan utang yang didenominasi dalam yen menjadi nilai setara rupiah kini dengan menggunakan kurs spot sesuai PSAK 10. Pada tanggal 31 Desember itu menghasilkan keuntungan ya 4 juta. Namun untuk perusahaan Indonesia nilai rupiah dari liabilitasnya meningkat menjadi 180 juta menyebabkan kerugian sebesar 20 juta karena perbedaan dalam persyaratan penilaian antara kontrak forward dan liabilitas. Keuntungan kurs dari piutang tidak selalu menutupi kerugian kurs dari liabilitas. Kemudian pada tanggal 1 April 20X2 itu terjadi penyelesaian di mana pada jurnal 9 itu kerugian transaksi mata uang asing pada piutang mata uang asing itu menyesuaikan piutang ke kurs spot sebesar 2 juta. Kemudian jurnal 10 utang usaha pada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 8 juta itu diperoleh dengan menyesuaikan utang kurs spot 2 juta dikali 86 kurs spot tadi kurang 90. Kemudian jurnal 11 utang rupiah ke broker pada kas sebesar 170 juta itu menyerahkan rupiah ke broker sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak forward. Kemudian jurnal ke-12 unit mata uang asing pada piutang mata uang asing ke broker sebesar 172 juta itu diperoleh dengan menerima 2 juta dari broker, 2 juta yen dari broker yang dinilai pada kurs spot tanggal 1 April di mana kursnya senilai 86 rupiah. Kemudian jurnal 13 utang usaha pada unit mata uang asing sebesar 172 juta sama itu membayar kembali 2 juta yen ke Tokyo Industries untuk penyelesaian liabilitas yang didenominasi dalam yen. Kemudian terkait dengan pelaporan formal, laporan posisi keuangan atas jumlah neto forward exchange kontrak, itu terkait dengan PSAK 55 yang mengatur bahwa semua derivatif termasuk kontrak forward exchange harus diakui dalam laporan posisi keuangan dengan nilai wajar neto. Ini berarti piutang dan utang dari kontrak forward harus disajikan sebagai satu jumlah neto dan beberapa perusahaan mungkin mencatat kontrak forward hanya dalam jurnal memorandum dengan pandangan bahwa kontrak tersebut hanya pertukaran antara dua mata uang. Namun piutang atau utang yang mendasari dan terkena eksposur mata uang asing harus tetap disajikan secara terpisah. Dalam metode neto, perubahan nilai wajar kontrak forward itu harus dicatat dan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sehingga aset dan liabilitas ini dipisahkan karena sesuai dengan PSAK 55 yang mengatur metode neto atas semua derivatif tersebut. Kasus 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita akan lanjutkan ke kasus 2, yaitu lindung nilai komitmen mata uang asing belum diakui lindung nilai atas nilai wajar mata uang asing. Kita langsung saja ke kasusnya. Ilustrasi lindung nilai komitmen mata uang asing belum diakui pada transaksi impor antara PT Indo dan juga Tokyo Industries. Jadi, yang pertama pada tanggal 1 Agustus tahun 2021, PT Indo membuat kontrak dengan Tokyo Industries untuk membeli barang yang dipesan khusus. Pembuatan dan pengiriman barang tersebut akan memerlukan waktu 60 hari, pada tanggal 1 Oktober 2021. Nah, harga kontrak adalah 2 juta yen yang akan dibayar pada tanggal 1 April 20X2, yaitu 180 hari setelah pengiriman barang. Yang kedua, pada tanggal 1 Agustus 20X1, PT Induk melakukan lindung nilai atas komitmen utang mata uang asing dengan kontrak masa depan untuk menerima 2 juta yen dalam waktu 240 hari, yaitu 60 hari sampai pengiriman ditambah 180 hari periode kredit. Kredit masa depan untuk kontrak masa depan 240 hari itu adalah Rp81 untuk 1 yennya. Tujuan kontrak masa depan 240 hari ini ada dua. Yang pertama,
Untuk 60 hari dari tanggal 1 Agustus 2021 sampai Oktober 2021, kontrak masa depan adalah untuk lindung nilai komitmen mata uang asing dapat diidentifikasi. Untuk periode 180 hari dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai 1 April 2022, kontrak masa depan adalah untuk lindung nilai atas posisi kewajiban besi yang terkena exposure dalam mata uang asing. Jadi teman-teman bisa lihat kurs yang relevan itu adalah seperti yang di layar. Jadi pada tanggal 1 Agustus itu kurs tunainya Rp75 dan juga kurs masa depannya Rp83 yaitu 140 hari. Lalu pada tanggal 1 Oktober 2021 itu 80 kurs tunainya 80 dan juga kurs masa depannya 85 yaitu 180 hari. Di mana garis waktunya itu pada tanggal 1 bulan 8 tahun X1 itu menandatangani kontrak pembelian untuk barang dan juga melakukan forward exchange contract. Lalu pada tanggal 1 bulan 10 tahun X1 itu menerima barang. Lalu selanjutnya tanggal 31 bulan 12 tahun X1 itu tanggal laporan posisi keuangan. Lalu yang terakhir itu tanggal 1 bulan 4 tahun X2 membayar utang usaha dalam bentuk mata uang yen dengan unit mata uang asing yang dapat diterima dari penyelesaian forward exchange contract. Next. Kita langsung saja ke pencatatannya. Jadi pada tanggal 1 Agustus tahun 2021 itu terjadi piutang mata uang asing dari broker dengan nilai mata uang yen sebesar 166 juta rupiah di debit, lalu utang rupiah ke broker 166 juta rupiah di kredit. Di mana 166 juta ini didapatkan dari 2 juta yen dalam 240 hari tersebut dikali dengan 83 kurs forward 240 hari pada tanggal 1 Agustus tahun 2021. Nah, jadi pada tanggal 1 Oktober 2024, kontrak masa depan dinilai kembali sesuai dengan nilai wajarnya berdasarkan PSAK 55. Jadi utang usaha dalam yen jatuh pada saat penerimaan persediaan. Next. Jadi pencatatannya akan seperti ini. 1 Oktober pada tahun 2021 itu terjadi piutang mata uang asing dari broker dalam bentuk yen sebesar 4 juta, lalu terjadi keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 4 juta, di mana cara memperoleh 4 juta ini adalah dari 170 juta rupiah ini, di mana 170 juta rupiah ini didapatkan dari 2 juta yen dikali dengan 85 rupiah kurs masa depan 180 juta pada tanggal 1 Oktober. Lalu nantinya 170 juta rupiah tersebut akan dikurangi dengan 166 juta rupiah, di mana 166 juta rupiah ini didapatkan dari 2 juta yen dikali 83 rupiah kurs masa depan 140 hari per tanggal 1 Agustus. Jadi didapatkanlah 4 juta ini. Lalu terjadi kerugian transaksi mata uangnya sama juga 4 juta dan juga komitmennya juga sama 4 juta, di mana 4 juta ini juga sama cara mendapatkannya, teman-teman bisa lihat di layar. Jadi kesimpulannya akun komitmen itu adalah akun temporer selama angka waktu komitmen yang belum diakui. Jika akun tersebut mempunyai saldo debit, maka akan ditampilkan dalam bagian aset neraca. Namun, jika mempunyai saldo kredit, sebagaimana dalam contoh yang teman-teman bisa lihat di layar, maka akan ditampilkan dalam bagian kewajiban di neraca. Next. Jadi ini pencatatan aset dan juga kewajibannya, di mana kontrak masa depan itu 4 juta dan juga komitmennya 4 juta. Jadi keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 4 juta ini akan dihapus terhadap kerugian transaksi mata uang sebesar 4 juta, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap laba. Jadi pencatatannya akan menjadi persediaan sebesar 156 juta rupiah, lalu komitmennya ada 4 juta rupiah, lalu utang usahanya dalam bentuk yen itu akan sebesar 160 juta rupiah. Jadi mencatat utang usaha menggunakan kurs tunai dan juga mencatat pembelian persediaan itu sebesar 160 juta rupiah, itu didapat dari 2 juta yen dikali 80 rupiah kurs tunai tanggal 1 Oktober. Next. Selanjutnya ada kasus 3, lindung nilai transaksi mata uang asing yang diperkirakan lindung nilai atas arus kas mata uang asing.
Di dalam kasus 3 ini kita akan flashback ke kasus 1 dan juga 2, di mana pada kasus 2 ini pada kasus 2 ini akan kita tambahkan asumsi sebagai berikut, yaitu pembelian persediaan di perkiraan bulan Agustus, tetapi tidak ada perjanjian yang mengikat untuk pembelian tersebut. Jadi PT Indo memasuki forward exchange kontrak itu 240 hari sebagai nilai lindung yang ditetapkan terhadap arus ke masa depan dari transaksi yang diperkirakan, termasuk utang usaha yang didenominasi dalam mata uang asing dalam hasil pembelian. Jadi figur 11.6 teman-teman bisa lihat di buku, itu menyajikan ayat jurnal untuk kasus 2 dengan mengasumsikan bahwa lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas pada saat transaksi itu diperkirakan, lalu kemudian ditetapkan ulang sebagai lindung nilai atas nilai wajar pada saat transaksi terjadi dan juga persediaan tersebut dibeli. Jadi sebenarnya figur 11 ini menyajikan ayat jurnal untuk kasus tersebut dengan memasukkan ayat jurnal ilustrasi kasus 1 yang tidak berubah dan juga tidak ada ayat jurnal yang berubah di belakang huruf C, di belakang nomor ayat jurnal. Lalu pada figur 11.7 itu menyajikan ayat jurnal untuk kasus yang mengasumsikan nilai lindung yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas dan tetap menjadi seperti itu di awal bulan Agustus dan juga dan penyelesaian akhir di bulan April. Jadi figur 11.7 ini menyajikan ayat jurnal untuk kasus tersebut dengan memasukkan ayat jurnal ilustrasi kasus 1 yang tidak berubah dan juga tidak ada ayat jurnal yang akan berubah dengan huruf C di belakang nomor ayat jurnal. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa di kasus 2 ini perbedaan utamanya itu adalah yang pertama, bagian efektif dari penilaian kembali forward exchange kontrak dicatat dalam penghasilan komprehensif lainnya. Lalu yang kedua, tidak ada akun komitmen pasti dalam transaksi yang diperkirakan. Lalu yang ketiga, tidak diperlukan penilaian kembali atau reevaluasi piutang kontrak forward pada tanggal 1 Oktober dan persediaan dicatat pada nilai setara yang ditetapkan pada kurs spot. Lalu yang keempat, adanya saling hapus terhadap penghasilan komprehensif lain untuk mencocokkan sepenuhnya keuntungan dan juga kerugian mata uang asing yang diakui pada utang usaha dalam mata uang asing yang terkena exposure. Lalu yang terakhir, sisa saldo penghasilan komprehensif lainnya itu sebesar 6 juta rupiah setelah utang usaha dalam mata uang asing tersebut dibayar pada tanggal 1 April tahun 20X2, akhirnya direklasifikasikan ke beban pokok penjualan pada saat persediaan itu telah dijual, yang merupakan kulminasi dari proses laba yang terkait dengan lindung nilai arus kas. Baik, sekian dari pemaparan kasus 3. Selanjutnya kasus 4 akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan terkait dengan kasus 4 terkait spekulasi di pasar mata uang asing. Sebuah entitas itu memutuskan untuk berspekulasi dalam mata uang asing sebagaimana dapat dilakukan pada komoditas lain. Misalnya, sebuah perusahaan di Indonesia berencana untuk berspekulasi pada nilai tukar terhadap euro dengan prediksi bahwa rupiah akan menguat. Mereka melakukan ini dengan menjual euro melalui kontrak berjangka dengan harapan membelinya kembali dengan harga yang lebih murah saat kontrak tersebut berakhir. Tujuan utama dari spekulasi ini adalah untuk memindahkan risiko fluktuasi mata uang ke investor yang berharap untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan atau kerugian dari spekulasi dihitung berdasarkan perbedaan antara nilai tukar pada awal kontrak dengan nilai tukar selama periode kontrak. Berikut merupakan ilustrasi spekulasi dengan kontrak forward, di mana tanggal 1 Oktober PT Induk itu masuk ke forward exchange kontrak 180 hari untuk menyerahkan 4.000 euro pada kurs forward sebesar 14.740 per 1 euro. Saat kurs spot adalah 14.730 per 1 euro. Oleh karena itu, kontrak forward akan menyerahkan sebesar 58.960.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu tanggal laporan keuangan, kurs forward untuk kontrak forward 90 hari adalah 14.780 per 1 euro dan kurs spot untuk euro adalah 14.750 per 1 euro. Sedangkan tanggal 1 April 20X2, sangat menyelesaikan perusahaan membeli 4.000 euro di pasar dan menyerahkan euro ke broker menerima harga kontrak forward yang disepakati sebesar 58.960.000. Pada tanggal tersebut, kurs spot adalah 14.770 per 1 euro. Berikut merupakan kurs langsung yang relevan adalah sebagai berikut, seperti asumsi tadi.
Kemudian terkait garis waktu untuk transaksi tersebut, yaitu pada tanggal transaksi ada penandatanganan forward exchange contract 180 hari untuk menerima, eh, mohon maaf itu seharusnya euro. Kemudian tanggal 1 April 20X2 itu menyerahkan euro untuk menerima rupiah untuk menyelesaikan forward contract. Ayat jurnal transaksi di mana pada tanggal 1 Oktober PT Induk mencatat utang kontrak forward sebesar 4.000 euro kepada broker. Meskipun utang ini dalam euro, ia harus diubah ke rupiah untuk pelaporan keuangan. Kontrak forward spekulatif ini dinilai pada nilai wajarnya dengan kurs forward yang berlaku hingga akhir kontrak. Sehingga jurnalnya ada di jurnal 18, piutang rupiah dari broker pada utang mata uang asing ke broker sebesar 58.960. Pada tanggal 31 Desember, utang dalam mata uang asing disesuaikan ke nilai terkini berdasarkan kurs forward yang berlaku sejak 1 Oktober. Kerugian dari fluktuasi mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi sebagai penghasilan atau kerugian lain-lain. Di mana jurnalnya pada jurnal 19, kerugian mata uang asing ke broker pada utang mata uang asing ke broker sebesar 160.000 diperoleh dari mengakui kerugian spekulatif atas kontrak forward untuk perbedaan antara kurs forward 180 hari awal dan kurs forward untuk sisa jangka waktu sampai jatuh tempo kontrak 90 hari. Selanjutnya pada tanggal 1 April ayat jurnal ke-20 menilai kembali utang dalam mata uang asing ke nilai rupiah saat itu menggunakan kurs spot dan mencatat keuntungan spekulatif. Ayat maka jumlahnya utang mata uang asing ke broker pada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 40.000 diperoleh dari revaluasi utang mata uang asing ke kurs spot pada akhir jangka waktu kontrak. Lalu ayat jurnal ke-21 menunjukkan pembelian 4.000 euro di pasar terbuka dengan kurs 14.770 rupiah untuk 1 euro yang akan digunakan untuk melunasi utang kepada broker. Sehingga unit mata uang asing pada kas sebesar 59.080.000. Kemudian, ayat jurnal ke-22 dan 23 mencatat penyelesaian kontrak forward dengan menyerahkan 4.000 euro kepada broker dan menerima 58.960.000 sesuai kesepakatan kontrak di tanggal 1 Oktober 2021. Keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 40.000 merupakan selisih nilai kontrak pada 31 Desember dengan kurs forward dan nilai pada 1 April dengan kurs spot. Sehingga jumlahnya menjadi utang mata uang asing ke broker pada unit mata uang asing sebesar 59.080.000 rupiah dan zona 23 kas pada piutang rupiah ke broker sebesar 58.960.000 itu menerima rupiah dari broker sesuai kontrak tersebut. Kemudian matriks valuasi. Jika sebuah perusahaan memiliki piutang usaha dalam mata uang asing, maka perubahan kurs dapat berdampak pada nilai aset moneter neto. Kenaikan kurs menghasilkan keuntungan selisih kurs, sementara penurunan kurs menyebabkan kerugian selisih kurs. Namun, jika perusahaan memiliki aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang seimbang, perubahan kurs tidak akan berpengaruh karena keuntungan dan kerugian selisih kurs akan saling menghapuskan. Ini merupakan strategi untuk melindungi nilai dari fluktuasi kurs mata uang asing. Sehingga bisa dilihat pada tabel perubahan kurs langsung dan posisi transaksi atau akun yang didenominasi dalam unit mata uang asing. Posisi aset moneter neto sebagai contoh seperti unit mata uang asing, piutang usaha, dan piutang mata uang asing. Ketika terjadi peningkatan kurs, maka itu akan membuat akun-akun tersebut memperoleh keuntungan selisih kurs, dan sebaliknya apabila terjadi penurunan kurs, maka itu merupakan kerugian selisih kurs. Dan liabilitas itu ketika terjadi peningkatan kurs, maka mereka akan mendapatkan keuntungan atas selisih kurs. Kemudian apabila ada penurunan kurs, maka mereka akan mendapatkan mohon maaf, apabila liabilitas itu terjadi peningkatan kurs, maka mereka akan mendapatkan kerugian, sedangkan sebaliknya apabila kurs menurun, maka mereka akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada pertimbangan tambahan. Di sini terdapat 3 pertimbangan tambahan, di mana yang pertama ada catatan tentang pengukuran efektivitas lindung nilai. PSAK 55 itu mengatur bahwa perusahaan harus menetapkan metode pengukuran efektivitas transaksi lindung nilai di awal transaksi.
Terdapat beberapa metode pengukuran yang dapat dipilih seperti pembuatan kurs forward, harga spot, atau nilai intrinsik. Nah, nilai intrinsik ini berkaitan dengan perubahan nilai aset yang mendasari, sementara nilai waktu berkaitan dengan kesempatan memiliki derivatif selama periode tertentu dan berakhir pada tanggal jatuh tempo. Jika harga spot digunakan sebagai pengukuran, perbedaan antara harga spot dan forward tidak dihitung dalam efektivitas lindung nilai dan diakui sebagai laba. Kemudian pertimbangan yang kedua ada alokasi pajak antar periode atas keuntungan atau kerugian mata uang asing. Perbedaan dalam waktu pengakuan keuntungan atau kerugian mata uang asing antara akuntansi pajak dan GAAP memerlukan penyesuaian pajak lintas periode. Metode aktual biasanya mencatat dampak perubahan kurs di periode yang berbeda dibandingkan dengan metode yang digunakan untuk tujuan pajak yang mengakui keuntungan selisih kurs saat konversi mata uang asing terjadi. Perbedaan ini diukur oleh PSAK 46 yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Kemudian yang terakhir ada pertimbangan terkait lindung nilai investasi neto pada entitas asing, di mana penggunaan forward exchange contract sebagai alat lindung nilai memungkinkan perusahaan untuk menetralisir risiko fluktuasi kurs mata uang asing. Untuk perusahaan di Indonesia, investasi neto dalam entitas asing itu dianggap sebagai komitmen jangka panjang yang memerlukan perlindungan terhadap risiko kurs. Misalnya, perusahaan induk di Indonesia itu meminjam 10.000 pound sterling untuk melindungi nilai aset neto yang setara di anak perusahaannya di Inggris, sehingga fluktuasi kurs antar pound sterling dan rupiah tidak berdampak karena saling menghapuskan dengan posisi investasi di anak perusahaan. Menurut PSAK 55, derivatif keuangan yang digunakan sebagai lindung nilai terhadap eksposur mata uang asing dari investasi neto di operasi asing harus melaporkan perubahan nilai wajar yang berkaitan dengan keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing dalam penghasilan komprehensif lain. Nah, keuntungan atau kerugian ini kemudian menjadi bagian dari penyesuaian transaksi kumulatif dan penghasilan komprehensif lain yang terakumulasi. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Cinta. Baik, sekian komentar materi dari kami. Selanjutnya akan diputar video terkait pembahasan yang tadi kami sudah jelaskan. Silahkan diputar. Berapa kurs rupiah hari ini? Apakah Anda kaget melihat angkanya? Karena emang rupiah kita sekarang sedang mengalami rekor terburuknya sejak dari tahun 98. Makanya akhir-akhir ini suka muncul pertanyaan seperti yang ditanyakan bintang ini. Apa sih sebenarnya penyebab rupiah kita melemah? Apakah itu salah pemerintahan Om Jokowi ataukah itu salah si tukang bakso langganan kita yang akhir-akhir ini sering naikin harganya terus? Secara garis besar, faktor utamanya adalah karena perbaikan ekonomi Amerika Serikat. Singkat cerita, ekonomi Amerika ngalamin krisis dulu pada tahun 2008. Lalu mereka semenjak itu memperbaiki ekonomi mereka dengan berbagai kebijakan sehingga hasilnya sekarang dolar menguat. Kemudian akibat dolar yang menguat dan beberapa kebijakan Amerika yang akan kita bahas nanti membuat mata uang negara-negara lain tertekan dan akhirnya melemah. Dan salah satunya adalah rupiah kita. Ya, duit yang biasa kita pakai buat beli bakso. Amerika memperbaiki ekonominya dengan sebuah paket kebijakan yang bahasa ekonomi ribetnya adalah quantitative easing, yang pendeknya adalah menyuntikkan dana stimulus untuk membangkitkan gairah ekonomi mereka dari terpaan krisis. Mereka dalam tanda kutip memompa dolar baru terus yang kemudian digunakan sebagai stimulus ekonomi yang diharapkan dapat memutar ulang perekonomian mereka, yang kemudian oleh para investor dananya banyak diinvestasikan ke negara-negara berkembang seperti ke Indonesia. Kemudian, setelah ekonomi mereka membaik akibat stimulus tersebut, mereka pun mengeluarkan lagi kebijakan lanjutan bernama tapering off, yang pendeknya adalah memotong dana stimulus tersebut. Kemudian, karena dana stimulus tersebut dipotong, banyak dari para investor akhirnya hengkang dan pulang ke Amerika lagi, membuat dolar jadi pulang kampung. Akibatnya, jumlah dolar jadi sedikit dan nilainya pun makin berharga, dan itu menekan mata uang global khususnya bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang tadinya ngerasain dana stimulus dari para investor kemudian tiba-tiba jadi hilang. Lalu akibat dolar yang menguat, perekonomian global pun jadi lesu. Selain itu juga seperti Cina yang perekonomiannya sedang melambat dan masih banyak faktor lainnya lagi menyebabkan komoditas ekspor andalan Indonesia kayak batu bara, kelapa sawit, dan karet jadi sepi peminat. Apa akibatnya?
Neraca perdagangan kita jadi anjlok. Faktanya sendiri pun udah 3 tahun berturut-turut neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit. Ekspor kita lesu sedangkan impor jalan melulu. Artinya ya, pendeknya pelemahan ini disebabkan karena perbaikan ekonomi Amerika dan dikontribusikan oleh neraca perdagangan kita. Yang sekarang kita tahu nggak cuma di Indonesia aja, tapi juga melanda banyak negara. Bahkan banyak yang lebih parah dari Indonesia. Tapi tentu saja video ini sangat mensimplifikasi keadaan yang ada dengan tujuan biar mudah dipahamin. Karena sesungguhnya ekonomi adalah ilmu yang ribet. Jadi ya, silahkan baca-baca lagi setelah nonton video ini. Dan jangan salahkan si tukang bakso langganan kita karena ini bukan salah dia. Terima kasih. Hit the like button and comment below. And of course, don't forget to subscribe. Thank you. Baik, sekian dari video yang terkait pembahasan kami tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan latihan soal. Sudah. Baik, di sini akan dimulai terkait dengan pembahasan soal, di mana yang soal yang pertama itu L11.5 terkait dengan menentukan saldo akhir tahun untuk transaksi impor dan ekspor. Itu soalnya adalah PT Denpasar mempunyai beberapa transaksi dengan entitas asing, di mana setiap transaksi didenominasi dalam unit mata uang lokal dari negara di mana entitas asing tersebut berlokasi. Untuk setiap kasus independen berikut, tentukan saldo akhir tahun 31 Desember 2022 dalam akun-akun yang sesuai untuk setiap kasus. Tulis NA jika not applicable tidak dapat diterapkan dalam isian yang tersedia di bagian berikut jika akun tidak relevan untuk kasus-kasus tersebut. Berikut merupakan kasus 1 hingga kasus 4 yang dimaksud. Berikut merupakan daftar tabel untuk tiap-tiap item, piutang usaha, utang usaha, kerugian transaksi mata uang asing, dan keuntungan transaksi mata uang asing. Penyelesaian itu kasus 1 diketahui pada tanggal 12 November 20x2 terjadi pembelian sebesar 40.000 LCU dengan kurs langsungnya Rp450 dan penyelesaian utang 31 Desember itu belum terjadi. Sedangkan kurs langsung pada saat itu turun menjadi Rp400. Tanggal pembelian itu terjadi pembelian di mana jurnalnya adalah persediaan pada utang usaha LCU sebesar 18 juta itu diperoleh dari kali dari jumlah pembelian dan kurs langsung pada saat itu. Sehingga pada kasus 1 itu dimasukkan utang usaha sebesar 18 juta. Kemudian tanggal laporan posisi keuangan 31 Desember itu terjadi keuntungan transaksi. Kenapa? Karena logikanya kurs turun saat terjadi pembelian, sehingga sebuah perusahaan yang membeli sebuah persediaan itu akan merasa diuntungkan. Keuntungan tersebut dinilai 2 juta rupiah. 2 juta ini diperoleh dengan cara 40.000 dikalikan dengan selisih antara penurunan kurs tersebut. Kemudian pada kasus 2 itu sama, namun dalam konteks penjualan itu dijual 2.000 LCU dengan kurs langsung 1.800 per LCU, di mana kurs langsung itu naik menjadi 1.900 sebelum penyelesaian utang 31 Desember 20x2. Tanggal penjualan itu 8 November 20x2, sehingga jumlahnya menjadi piutang usaha pada persediaan karena menjual itu senilai Rp3.600.000, itu pengalian atas 2.000 dikali 1.800 kurs langsung pada saat penjualan. Namun tanggal laporan posisi keuangan 31 Desember 20x2 itu menjadi keuntungan transaksi. Mengapa? Karena kembali dilogikakan ketika kita menjual sebuah barang, kemudian kurs naik pada saat itu, dan kita tahu jika transaksi-transaksi ini didenominasi pada unit mata uang lokal asing, sehingga
Menurut saya, apabila kurs naik, ketika menjual itu akan berdampak pada keuntungan terhadap entitas. Pada kasus 3 itu ketika terjadi pembelian, kurs naik. Sehingga menurut saya ketika kurs naik, ketika terjadi pembelian, maka menyebabkan kerugian transaksi. Kasus 3 itu itemnya adalah utang usaha. Mengapa? Karena pembelian. Jadi ketika kita membeli akan terjadi sebuah utang. Di mana itu senilai 24 juta, 24 juta diperoleh dari pengalihan 4, mohon maaf, salah ketik. Ini seharusnya 30.000 dikali dengan 800 rupiah. Kemudian, mengapa terjadi kerugian? Karena kembali dilogikakan, ketika membeli saat kurs naik, maka itu akan berdampak kerugian terhadap sebuah entitas. Kerugian itu dicatat 3 juta rupiah, ke 3 juta itu diperoleh dari pengalian pembelian 30.000 itu dikalikan dengan selisih kurs langsung yang sedang naik tersebut. Kemudian untuk kasus 4, itu diketahui 12 Desember 20x2 terjadi penjualan sebesar 2.500.000 saat kurs langsung Rp30 dan penyelesaian utang 31 Desember 20x2 itu belum terjadi, namun kurs langsung tersebut turun ke Rp25 sehingga untuk pembelian itu penjualan itu piutang usaha pada persediaan sebesar Rp75 juta diperoleh dari pengalian 2.500.000 dikalikan dengan Rp30. Kemudian, mengapa terjadi kerugian? Karena kurs turun saat penjualan. Sehingga kerugian ini diperoleh dari pengalian penjualan sebesar 2.500.000 dikalikan dengan selisih penurunan kurs tersebut. Sehingga dapat kita isikan dalam tabel. Kasus 1 itu termasuk utang usaha dan mengalami keuntungan transaksi akibat utang usaha karena terjadi pembelian dan keuntungan transaksi karena kurs saat itu turun. Kasus 2 itu piutang usaha karena penjualan dan terjadi keuntungan transaksi karena kurs saat penjualan itu naik. Kemudian kasus 3 itu juga utang usaha karena terjadi pembelian, kemudian terjadi kerugian transaksi mata uang asing karena kurs saat pembelian tersebut naik. Kemudian kasus 4 itu sebesar 75 juta itu piutang usaha. Mengapa? Karena terjadi penjualan kredit, mohon maaf, dan terjadi kerugian transaksi. Mengapa terjadi kerugian transaksi? Itu karena saat penjualan kurs itu turun, sehingga itu menyebabkan kerugian transaksi terhadap entitas. Sekian penjelasan dari pembahasan soal L11.5 terkait menentukan saldo akhir tahun untuk transaksi impor dan ekspor. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kasus L11.6, yaitu transaksi dengan perusahaan asing. Di layar tidak ada soalnya, jadi teman-teman bisa lihat di buku. Soalan pertama itu PT Horas melakukan beberapa transaksi. Yang pertama, pada tanggal 1 Mei, PT Horas membeli barang dari perusahaan Jepang dengan nilai setara rupiah sebesar 84 juta yang akan dibayar pada tanggal 20 Juni. Kursnya itu sebagai berikut, yaitu 1 Mei itu sebesar Rp70, lalu 20 Juni itu sebesar Rp75. Lalu pada tanggal 1 Juli, PT Horas menjual produk ke pelanggan Amerika Serikat dengan nilai setara rupiah sebesar 92 juta rupiah yang akan diterima pada tanggal 10 Agustus. Unit mata uang lokasi Amerika Serikat ini adalah dolar. Jadi kursnya itu sebagai berikut, 1 Juli itu sebesar 9.200 dan juga 10 Agustus sebesar 9.220. Jadi soalnya pertama, asumsikan bahwa kedua transaksi tersebut didenominasi dalam rupiah. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan pada tanggal transaksi dan juga penyelesaiannya dalam rupiah. Lalu yang kedua, asumsikan bahwa kedua transaksi tersebut didenominasi dalam unit mata uang lokal yang berlaku dari entitas asing. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan pada tanggal transaksi dan penyelesaiannya dalam unit mata uang lokal dari perusahaan Jepang atau yen dan juga pelanggan Amerika Serikat dolar. Teman-teman bisa lihat yang pertama ayat jurnalnya
Yang A, bisa di zoom lagi dikit nggak? Jadi pada tanggal 1 Mei pencatatannya itu persediaan di debit sebesar 84 juta, lalu utang usaha di kredit sebesar 84 juta, yang di mana 84 juta ini didapatkan dari nilai setara rupiah PT Horas yang dari perusahaan Jepang. Nah, jadi pembelian barang asing yang didenominasi ini dalam bentuk rupiah. Lalu pada tanggal 20 Juni itu ada pencatatan utang usaha di debit sebesar 84 juta dan juga di kas sebesar 84 juta. Ini untuk melunasi utang. Lalu pada tanggal 1 Juli itu ada piutang mata uang asing sebesar 92 juta rupiah, lalu penjualannya di kredit sebesar 92 juta rupiah. Di mana 92 juta rupiah ini didapatkan dari PT Horas yang menjual produk ke pelanggan Amerika Serikat dengan nilai setara rupiah. Jadi selanjutnya pada tanggal 10 Agustus itu kasih debit menjadi 92 juta rupiah, lalu piutang mata uang asing itu di kredit sebesar 92 juta rupiah. Ini untuk menagih utang. Lalu selanjutnya ada yang B, yaitu asumsikannya itu dalam bentuk mata uang Jepang atau yen. Jadi dimulai dari pada tanggal 1 Mei itu pencatatannya persediaan sebesar 84 juta dan juga utang usaha dalam bentuk mata uang yen itu sebesar 84 juta juga. Jadi ini juga didapatkan dari pembelian PT Horas ini dalam dengan nilai mata uang setara rupiah. Di mana 84 juta rupiah ini dibagi 70 rupiah menjadi 1.200.000 rupiah, 1.200.000 rupiah itu dalam bentuk yen. Karena di soalnya disuruh dalam bentuk yen, jadi di sini saya tuliskan dalam bentuk yen juga. Lalu selanjutnya ada tanggal 20 Juni, itu terdapat kerugian transaksi mata uang asing itu sebesar 6 juta, lalu utang usahanya itu sebesar 6 juta juga, ini dalam bentuk yen. Ini dapat dengan menyesuaikan utang usaha mata uang asing menjadi nilai setara dolar Amerika Serikat. Di mana 90 juta rupiah ini itu sama dengan 1.200.000 rupiah dalam bentuk mata uang yen itu dikali dengan 75 rupiah kurs tunai pada tanggal 20 Juni. Lalu selanjutnya itu ada 84 juta rupiah itu sama dengan 1.200 juta rupiah itu dalam bentuk yen dikali 70 rupiah kurs tunai pada tanggal 1 Mei. Jadi 6 juta rupiah ini nantinya didapatkan dari 1.200.000 dalam bentuk yen ini dikalikan dengan 75.000 rupiah dikurangi dengan 70 rupiah. Lalu pencatatan selanjutnya itu ada utang usaha itu dalam bentuk yen menjadi 90 juta rupiah dan juga unit mata uang asing dalam bentuk yen ini sebesar 90 juta rupiah. Ini menyesuaikan utang didenominasi dalam yen. Lalu pencatatan selanjutnya itu pada tanggal 1 Juli itu piutang dalam bentuk dolar US itu sebesar 92 juta rupiah. Lalu penjualan di sisi kredit itu sebesar 92 juta rupiah. Nah, ini penjualan barang asing yang didenominasi dalam dolar US. Di mana nantinya 92 juta dari 92 juta ini itu dibagi 9.200, di mana 9.200 ini didapatkan dari soal itu nantinya akan menjadi 10.000 dolar Amerika Serikat. Lalu selanjutnya 10 Agustus piutang sebesar 200.000 dicatat di dalam debit. Lalu keuntungan transaksi mata uang asing itu di sisi kredit sebesar 200.000 juga. Maaf, nolnya kurang 1. Ini menyesuaikan piutang mata uang asing menjadi nilai setara dolar Amerika Serikat. Habis selanjutnya nantinya ini piutang dalam bentuk US ini
maksud saya piutang ini itu didapatkan dari $10 yang tadi kita dapatkan di tanggal 1 Juli ini dikali dengan 9.220 kurs tunai pada tanggal 10 Agustus yang sudah dijelaskan di soal. Lalu selanjutnya 92 juta ribu rupiah dari piutang dolar ini nantinya akan dikali lagi dengan 9.220 kurs namun pada tanggal 1 Juli. Lalu selanjutnya nantinya piutang pada tanggal 10 Agustus ini itu maksud saya piutang pada tanggal 10 Agustus ini yang sebesar 200.000 rupiah ini itu didapatkan dari $10.000 yang kita dapatkan dari perhitungan di 1 Juli tersebut itu dikali dengan 9.220 dan juga 9.200 ini kurs yang ada di soal ya teman-teman. Jadi kalian bisa baca. Lalu selanjutnya pencatatan selanjutnya itu ada unit mata uang asing itu dalam bentuk dolar sehingga hasilnya itu akan menjadi 92.200. Lalu piutang dalam bentuk dolar ini jumlahnya menjadi 92.200. Ini tinggal ditambah aja piutang yang 1 Juli dengan 10 Agustus ini itu nanti hasilnya menjadi 92.200. Baik. Begitu saja mungkin pembahasan soal dari kami. Mohon maaf jika jawabannya tidak sesuai dengan teman-teman. Mungkin nanti bisa didiskusikan kembali. Sekian pemaparan materi dan juga pembahasan latihan soal dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak. Kami akhiri dengan Parama Santi. Terima kasih. Terima kasih.